Ada terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Di Purbalingga ini ada berapa dan di mana saja? Nanti jadikan turunnya pas gitu. Ya, betul. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini ada kan fasilitas dari Dinas Perhubungan berupa bis gratis ya Pak, untuk mudik gratis. Bagaimana untuk tahun ini nih Pak? Untuk Purbalingga sendiri, Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Luncur ke TKP, siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara podcast Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Bersama saya Bribtu Desi Ardi Fatmasari dan ditemani dengan beliau Bapak Sekdinhub Kabupaten Purbalingga, Bapak Heri Deviantoro. Selamat pagi Bapak. selamat pagi Mbak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Mbak Desi sehat? Sama Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya Pak, kita akan berbincang-bincang. Nanti arahnya ke persiapan mudik lebaran ya Pak. Ya, sebelum ke sana saya mau nanya-nanya nih Pak, biar masyarakat pun tahu ya, sebenarnya apa sih tugas, bagian, dan wewenangnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Pak? Ya, siap Mbak Desi. Untuk tupoksi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah mengkait dengan pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, di mana sesuai dengan undang-undang yang ada yang berlaku, untuk setiap kendaraan bermotor wajib uji itu harus diuji dan harus layak jalan. Kurang lebihnya begitu Mbak Desi. Iya Pak. Untuk kendaraan itu harus layak jalan ya Pak. Harus. Standarnya layak jalan itu apa saja Pak? Nah, untuk standar layak jalan sebagaimana yang tertuang di amanah undang-undang itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriteria itu akan diuji, ujian itu melalui alat itu. Harus pakai alat ya Pak? Ya, smack toaster, ada untuk ngecek yang lain-lainnya itu ada di situ. Jadi kita tahu layak jalan atau tidak harus diuji dengan alat-alat bantu juga. Begitu. Oh ya, Mbak begitu Desi. Pak. Untuk biar aman ya Pak kendaraan Biar ketika aman. beroperasi begitu ya Ya. Pak. Kemudian Pak, persiapan dari Dinas Perhubungan sendiri, ini kan mau lebaran ya Pak. Pasti kan banyak angkutan yang beroperasi. Apa kesiapannya Pak dari Dinas Perhubungan? Ya, untuk menghadapi lebaran 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini, Nggih. Dinas Perhubungan sudah membuat agenda. Yang pertama adalah membentuk tim pengamanan dengan lokasi nantinya itu di rest area Karangreja, kemudian di Terminal Jompo, kemudian di Bukateja. Nah, ini satu kemitraan dengan kepolisian tentunya, dan TNI dan Satpol dan OPD yang lainnya di alun-alun. Terpadu ya Pak nanti ya? Jadi untuk Dinhub sendiri karena keterbatasan personil, kita punya kekuatan personil kurang lebih 50 orang. Banyak ya Pak ya? Ya, itu cabut-cabut itu. Cabut-cabut. Sebenarnya ya, untuk semua aktif turun, termasuk pimpinan kami Pak Kepala Dinas Perhubungan juga nanti akan turun ke lapangan. Untuk shiftnya nanti di posko keamanan ini dibagi 2 shift. Jadi 12 jaman 12 begitu jam. Mbak Desi ya. Untuk tadi angkutannya kan harus layak jalan ya Pak? Ya. Pengecekannya itu berkala atau hanya insidentil Pak, karena mau lebaran ini baru dicek, atau berkala begitu? Ya, mengkait untuk cek kendaraan ini sesuai dengan ketentuan ini adalah setahun 2 kali. Jadi selama 6 bulan sekali kita cek. Namun demikian dalam rangka lebaran kita juga melakukan kegiatan yang khusus lebaran. Jadi mobil-mobil kita sudah koordinasi dengan Organda, dengan perusahaan angkutan, biro perjalanan ya. Kita himbau kalau untuk ramceknya itu bisa mandiri atau bisa di ramcek di Terminal. Dinhub. Oh, di Ya, Dinhub. Dinhub ya. Kita juga kemarin sudah kerjasama karena di kabupaten hanya memiliki terminal atau mengelola terminal tipe C. Kita kerjasama dengan terminal tipe B dan tipe A. Karena apa? Tipe C kan tidak dilalui atau tidak untuk mobil yang akap ataupun AKDP. Jadi kita koordinasi, kita mantau, kita mengadakan monitoring ke terminal-terminal yang ada,
di Kabupaten Purbalingga menyangkut ramcek itu. Saya baru tahu ini Pak, ternyata banyak terminal ya Pak. Masyarakat pun biar tahu nih Pak. Ada terminal tipe A, tipe B dan tipe C. Di Purbalingga ini mohon penjelasannya Pak. Ada berapa dan di mana saja biar masyarakat tahu. Nanti jadikan turunnya pas gitu. Ya betul. Jadi terima kasih, ini pertanyaan ini memang perlu disosialisasikan, perlu dijawab. Di Purbalingga ada tipe terminal bis itu ada 3, A, B, C. Terminal tipe A ini tipe yang tertinggi, yaitu di Bobotsari. Oh itu ya, besar ya, itu ya Pak ya? Itu punya atau pengelolanya adalah langsung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bawah Balai 10. Ya, Balai 10. Kemudian yang tipe B itu ada di kota, di Purbalingga, itu di bawah Dinas Perhubungan Provinsi. Nah kalau kita tipe C di Bukateja, Kejobong, Jompo dan Penaruban. Oh iya Pak. Sementara yang di Kutasari ini sedang diupayakan untuk dibangun kembali karena lahan yang semula untuk terminal di take over untuk puskesmas, begitu Pak. Iya, ya, masyarakat yang di Kutasari semoga pembangunannya segera direalisasi ya. Mari kita berdoa bersama. Amin. Kemudian Pak, tahun lalu ya Pak, ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini ada kan fasilitas dari Dinas Perhubungan berupa bis gratis ya Pak untuk mudik gratis. Bagaimana untuk tahun ini nih Pak, masyarakat banyak yang tanya. Baik, untuk Purbalingga sendiri karena pandemi COVID, jadi anggaran yang semula peruntukannya untuk menopang mudik gratis bagi warga Purbalingga yang merantau di Jabodetabek itu direfocusing ya. Nah, untuk anggaran itu kan tidak bisa serta-merta. Jadi ini pun atas dasar perintah dari provinsi atau dasar dari perintah pusat untuk direfocusing. Jadi untuk tahun ini ya baru tahun ini selama pandemi kemarin juga tahun 2020, 21, 22 ini ditiadakan untuk mudik gratis itu yang dibiayai dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Namun demikian untuk di provinsi itu ada, kemudian di Kementerian Perhubungan juga ada, dan bagi saudara-saudara kita sudah terfasilitasi oleh 2 kelembagaan itu dari Kementerian dan dari Dinas Provinsi Perhubungan ya. Provinsi Jawa Tengah itu. Ada ya Pak berarti yang kesini ya, dari ada, provinsi ya. dan dari yang kementerian ya Pak. Ya. Untuk dari kabupaten sementara belum. Ya. Ya. Itu untuk jadwalnya itu antara tanggal 29, 30. Karena apa? Itu pertimbangannya tanggal 28 ini sudah mulai cuti bersama. Iya. Begitu. Nanti ada info nggak Pak arus balik ke sana? Yang mudik gratis ini, bis gratis ini. Nah, Tetap untuk mudik gratis program ya, yang gratis. untuk arus balik Iya. ya, itu ada tetap di titik-titik tertentu. Kalau di sini hanya sampai di Purwokerto ya, jadi saudara-saudara kita yang di Baling Mas Cakep barangkali itu bisa untuk bisa minta untuk informasi di terminal Purwokerto titiknya ya. Yang terdekat ini kemarin Pemalang. Nah, kami koordinasi mohon informasi dari Kementerian Perhubungan. Jadi kenapa titik-titiknya itu karena supaya tersentralkan di titik Purwokerto itu, karena mestinya Bobotsari, Purbalingga sudah ada asetnya kementerian, mesti dapat. Mungkin karena ini baru dan terminalnya relatif belum jadi, masih dalam proses, jadi mungkin sampai di Purwokerto. Mudah-mudahan nanti kalau terminal Bobotsari sudah jadi, mungkin untuk titik start dan finishnya tujuan Bisa, dan ya, Pak, ya, ya. itu di terminal Bobotsari Mbak. Iya. Kemudian Pak, untuk kesiapan menjelang Lebaran ini, kesiapan jalur, rambu-rambu, dan himbauan dari Dinas Perhubungan itu berupa apa saja Pak? Ya, untuk kesiapan Lebaran di samping kendaraan, ini untuk alat kelengkapan jalan, kita sudah monitoring, kita sudah inventarisir rambu-rambu lalu lintas atau alat kelengkapan jalan. Seperti sampai dengan hari ini kita ada pemangkasan ranting-ranting atau daun-daun pohon yang menutupi rambu-rambu dimaksud, baik itu rambu RPPJ atau traffic light atau warning light,
Kemudian kita juga sudah penerangan jalan umum ya sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang. Kita sudah berupaya, kita sudah upayakan untuk pintu-pintu masuk dari arah utara, selatan, barat, dan timur, terutama yang lebih optimal lagi yang dari arah utara itu. Dan untuk menjadikan periksa masyarakat, warga secara umum, bahwa di sini ada 2 tipe jalan. Apa aja itu Pak? Ya, untuk bukan tipe ya, ini status jalan. Status jalan ini ada provinsi, kabupaten, dan desa. Nah, kalau kabupaten ya harus fasilitasi kabupaten, kalau provinsi, provinsi, kalau desa, desa. Nah, ini kebetulan untuk jalan provinsi antara Karangreja sampai Jompo, Purbalingga sampai Bukateja, itu dari Wirasaba itu, nah sampai sana. Nah kita kalau yang provinsi kita koordinasi. Dan untuk perjalanan nanti kami ingatkan kepada warga masyarakat untuk selalu berhati-hati, terutama kalau yang mau masuk wilayah Purbalingga dari arah utara, karena di sana jalannya relatif ekstrim, mungkin karena banyak turunan, akhirnya rem itu akan menjadi panas, bisa saja tidak berfungsi. Nah, namun demikian kita sudah koordinasi dan terima kasih kepada provinsi ini yang sudah fasilitasi jalur penyelamat di Desa Bayeman, Tlahaplor, Kecamatan Karangreja. Ya, jadi masyarakat kita sangat berterima kasih kepada Dinas Perhubungan ya, karena sudah memfasilitasi segala sarana dan prasarana di jalan ya. Jadi misalkan ada kerusakan traffic light, ada kerusakan jalan, itu kalau masyarakat laporan ke polisi, kami koordinasi dengan beliau yang di kabupaten. Kemudian kalau misalkan dicek dulu jalannya itu termasuk wewenangnya kabupaten atau provinsi begitu ya Pak, baru kita bisa memutuskan bagaimana jalan selanjutnya begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi untuk suatu kejadian itu, kalau itu merupakan aset negara, jadi siapapun yang merusak baik sengaja maupun tidak sengaja harus mengganti. Hanya kesulitannya memang ya kita harus membuka kesadaran kita semua supaya mereka yang kebetulan merusak apa nabrak atau sebagainya itu harusnya melapor pada kita. Iya. Karena itu adalah fasilitas publik, keperuntukannya juga tanggung publik Mbak itu. Ya, kembali lagi ke perihal ini Pak, menjelang Lebaran ya. Persiapan terminal ini itu sendiri Pak, adakah nanti posko kesehatan atau ada fasilitas lain untuk tahun ini Pak? Ada apa saja persiapan terminal? Ada. Jadi kita mengacu untuk eksekusi kerja, kita mengacu pada SE, surat edaran, baik itu surat edaran Kementerian Perhubungan ya, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kemudian itu SE Gubernur atau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, ataupun SE Bupati, surat edaran Bupati tentang Lebaran. Jadi ada SE surat keputusan bersama antara 3 lembaga, yaitu satu dari Kementerian Perhubungan, kemudian Kepolisian dari Mbak Desi ini, kemudian yang satu dari Bina Marga. Nah, sesuai dengan surat edaran, jadi masing-masing terminal ini, terutama terminal tipe A ya, kita tidak punya, tapi karena wilayahnya kita ketempatan ini kita koordinasi, dan alhamdulillah kita sudah cek dan kita sudah koordinasi untuk menjaga atau mempertahankan melaksanakan prokes, program kesehatan sudah ada dilaksanakan itu. Jadi nanti orang yang terlalu capek atau pengen istirahat, ada sekedar untuk istirahat sementara, barangkali nanti datangnya sampainya ke terminal setempat ini terlalu dini hari, bisa mungkin masih rawan ya, atau masih capek, kita bisa istirahat dulu sambil nunggu bisnya ya Pak. Termasuk terminal tipe C Bukateja. Jadi barangkali yang daerah kecamatan Kecubung, kecamatan bahkan Rakit itu Banjarnegara, turunnya di Bukateja, bisa istirahat dulu di terminal Bukateja. Kita sediakan ala kadarnya untuk sekedar melepas lelah dulu sambil menunggu jemputan atau menunggu siang hari. Oh iya.
Nah Pak, untuk bagi pemudiknya nih Pak, pelaku pemudiknya, itu ada pemeriksaan dokumen nggak Pak seperti tahun lalu? Misalkan kayak antigen seperti itu, mengingat kita kan sudah vaksin sampai 3 ya Pak ya, booster. Ada pengecekan tetap dokumen begitu? Nah, ini karena hulunya adalah Jabodetabek, jadi untuk pemeriksaan adalah dari sana. Dari hulu ya. Nanti barangkali untuk ranah ini pengecekan di daerah masing-masing atau desa masing-masing, nanti Satgas gugus tugas itu atau Joko Tonggo Mbak, biasanya seperti itu sudah diaktifkan untuk di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan arahan dan perintah dari Ibu Bupati, Ibu Diah Hayuning Pratiwi, itu untuk Joko Tonggo supaya diaktifkan kembali. Jadi untuk perhubungan hanya memantau saja, itu mendeteksi itu melalui termogan ya, kalau suhunya memang tinggi di atas rata-rata ya kita koordinasikan dengan dinas kesehatan atau puskesmas tempat. Ya Pak, untuk kuotanya Pak, kuota penumpangnya adakah dibatasi lagi Pak atau sudah biasa? Nah, ini kemarin sesuai dengan instruksi Presiden kita itu diperbolehkan mudik dengan catatan sudah vaksin 1, 2 dan booster. 3 kali ya Pak? Ya, jadi menyangkut pertanyaan Mbak Desi tidak ada batasan. Jadi sudah sesuai dengan seat, sesuai dengan bangku. Jadi kalau isi 50 ya bisa diisi 50. Dengan catatan penumpangnya itu dalam kondisi sehat. Sudah vaksin 1, 2 dan booster Mbak Desi. Iya. Ya begitu ya, informasinya sangat lengkap, sangat menginformasikan untuk kita semua. Semoga nanti para pemudik bisa berhati-hati dengan segala fasilitas yang diberikan dari Dinas Perhubungan. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan waktunya di podcast Matur Lur Polres Purbalingga ini. Semoga kita semua bisa tetap sehat. Demikianlah podcast Matur Lur episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Luncur ke TKP.